Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Sadaqallahul Azim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih bertemu kembali pada video kali ini bersama channel Al-Hikmah Nur Alif. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman wal Islam, nikmat yang paling besar dan paling berharga yang diberikan oleh Allah. Nikmat iman wal Islam itu mahal harganya. Dikatakan mahal karena tanpa membawa iman, tanpa membawa Islam, kelak kalau di akhirat kita tidak akan selamat kalau tidak membawa iman dan Islam. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang menunjukkan jalan terang dari jalan kegelapan. Karena tanpa perantara Nabi Muhammad kita tidak akan mungkin mengenal yang namanya Allah. Dan berkat dengan barokah guru-guru kita, akhirnya kita mengenal Islam secara sempurna. Dan di antara kesempurnaan Islam itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan item-item dari keislaman yang sempurna itu adalah dikaruniai Allah ilmu Islam itu berupa ilmu zahir maupun ilmu batin, yang dimana para ahli-ahli ilmu hikmah, sesepuh-sesepuh, guru-guru waliullah kita ini mempunyai pengetahuan tentang ilmu-ilmu batiniah, ilmu-ilmu sir, ilmu-ilmu yang tidak kelihatan, yang tidak semua para ulama itu mempunyai kekhususan kecuali diberikan kepada para hamba-hamba Allah pilihan. Dan pada video kali ini channel Al-Hikmah Nur Alif akan men-share sebuah amalan. Amalan ini disebut amalan hizib falah. Amalan hizib falah. Hizib artinya pasukan, falah artinya kebahagiaan. Kalau diartikan
hizib suatu amalan untuk mendapatkan keberuntungan atau kebahagiaan fid-dini wa dunya wal akhirah. Dan hizib ini dinisbatkan kepada Syekh Abil Hasan Asyadili, seorang ulama sufi waliullah, pendiri dari tarekat yang kita kenal sekarang dengan tarekat Syadziliyah, di mana tarekat Syadziliyah ini pengikutnya banyak sekali, dari mulai tanah Hijaz, Timur Tengah, Afrika, Asia Tengah, dan yang terbanyak di Nusantara, terutama di tanah Jawa, yang sekarang para guru-guru tarekat Syadziliyah ini tersebar di berbagai belahan di tanah air. Yang terkenal yaitu Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Beliau merupakan mursyid tarekat Syadziliyah, dan di antara guru-guru yang lain juga banyak yang dari tarekat Syadziliyah, seperti almarhum Kiai Abdul Jalil Mustaqim, Pondok Peta, Tulungagung, Jawa Timur, atau almarhum Kiai Muhaiminan Gunardo, Paraan, yang sering mengijazahkan juga amalan-amalan hikmah, ya. Atau juga masih banyak yang lainnya yang mursyid dari kalangan tarekat Syadziliyah. Di kitab ini diterangkan bahwa hizib falah ini dinisbatkan atau diidentikan dengan amalan yang berasal dari Syekh Abil Hasan Asyadili. Walaupun Syekh Abil Hasan Asyadili ini juga masih memiliki hizib-hizib yang banyak, yang terkenal diantaranya yaitu hizib Bahar dan hizib Nasr, atau hizib Ikhfa juga ada, dan hizib-hizib yang kurang populer seperti hizib Bar, dan ada beberapa hizib yang lainnya, namun yang banyak diamalkan oleh para kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah yaitu hizib Bahar dan hizib Nasr. Namun pada video share kali ini, channel Al-Hikmah Nur Alif akan men-share sebuah amalan hizib falah. Hizib falah seperti diterangkan di kitab ini, lil Ustadzil Akbar Syekh Abil Hasan Asyadzili radhiyallahu an. Sapa sing wonge ngelanggengake maca hizib iki ba'da salat subuh sepisan, ba'da salat asar sepisan, lan nalika arep turu sepisan, insyaallah taala keparingan kabegjan fid dunya wal akhirah. Jadi hizib falah ini jika kita mengamalkan setelah sholat subuh satu kali dan setelah sholat asar satu kali, dan ketika akan tidur insya Allah kita akan diberikan kabegjan atau keberuntungan, atau istilahnya itu keselamatan. Karena pada dasarnya amalan hizib falah ini, dia ini mengandung Ismul A'dham untuk perlindungan ammah, untuk perlindungan menyeluruh dohir maupun batin. Kadang keselamatan itu tidak harus kebal bacok, keselamatan itu tidak harus gak mempan dikorok atau diiris,
Namun pengertian dari keselamatan itu lebih dari itu. Kalau hanya sekedar kebal bacok itu masih dalam tataran kanuragan, karena hakikat dari keselamatan itu adalah kita terlepas dari sifat apes. Nah, ini yang sulit. Kalau hanya sekedar dibacok itu hanya tataran rendah, walaupun untuk mengetes suatu keyakinan atau kemantapan kadang-kadang untuk pengetesan kebal bacok itu memang diperlukan. Tapi kalau untuk dalam tataran spiritual yang tinggi, lebih enak itu keselamatan berbentuk non kanuragan. Jadi kalau ada musibah kita selamat, kalau ada yang mengganggu kita diselamatkan oleh Allah tanpa kita menyadarinya, atau kita juga menyadarinya. Ini yang lebih enak, agar kalau dalam kajian tasawuf supaya tidak timbul sifat sombong dalam diri. Jika kalau kita mengamalkan ilmu-ilmu kanuragan itu kita masih condong ke egoannya, keakuannya yang ditonjolkan. Tapi kalau dalam ilmu hikmah spiritual yang kesepuhan itu sifat ego itu sudah dibuang. Yang ada itu hanya Allah. Allah lah yang menjadi pusat perhatian, itu Allah lah. Maka para waliullah dan ulama ahli hikmah itu membuat suatu amalan, dan amalan tersebut bersumber dari Al-Quran maupun bersumber dari kasyaf para waliullah tersebut. Dan untuk lebih jelasnya hizib falah ini kita bacakan seperti ini hizib falahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulun rabbina bil haqq jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdala ma huwa ahluh. Dibaca 3 kali. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dibaca 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca 3 kali. Astaghfirullahal azim. Dibaca 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa badi'as samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa dhulmi wa ma
tawakaltuhu ala nafsi wa atubu ilaih. Dibaca 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibaca 10 kali. Sabitna ya Rabbi biqauliha wa sabitna ya Rabbi biqauliha wa anfa'na ya maulaya bifadliha waj'alna min khairi ahliha wahsyurna fi zumrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dibaca 3 kali. Tarhamu bihal walidaini amin bi barakatis salihin bihaudika tub alaina ya aliman bihalina ya rabbi bal sarfana ya rabbi ghfir ya rabbi ghfir dhanbana nas'aluka rabbana bi khatimin nabiyyin wa syukru lillahi ala fadlillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu tadi bacaan dari Hizib Falah di mana Hizib Falah ini sangat bagus untuk diamalkan, apalagi di musim pandemi dan di musim yang penuh bencana ini. Selayaknya kita bisa mengamalkan, karena keutamaan dari Ismul A'dham yang terkandung di dalam Hizib Falah ini sangat besar manfaatnya. Dan sebagai dari gembolan penjaga dari mara bahaya, hizib ini sangat bagus diamalkan oleh semua kalangan, tua maupun muda, karena hizib ini mempunyai banyak asrar sirullah yang merupakan warisan dari para aulia, khususnya warisan Syekh Abil Hasan Asyadzili radhiyallahu an. Dengan membaca Hizib Falah ini, semoga madad sirullah atau rahasia-rahasia dari kebarokahan amalan ini maupun barokah dari Syekh Abil Hasan Asyadzili, insyaallah hajat kita akan terkabul. Wabil khusus karena hizib ini juga mempunyai kandungan khasiat yang luar biasa untuk bisa kita mengambil madad dari suatu amalan. Hendaknya kita bertawasul terlebih dahulu kepada sahibul aurat dengan bertawasul seperti pada umumnya kepada Nabi, kepada malaikat, kepada para sahabat, dan kepada para aulia, khususnya Syekh Abil Hasan Asyadzili, dan juga kepada para pengijazah. Maka di tawasul kita niatkan
ila hadrati wa man ajazani ila muntaha. Untuk tawasul Fatihahnya cukup segitu aja. Insyaallah barokah dari para pengijazah, guru-guru yang muttasil, insyaallah mempunyai madat. Dan hizib ini sebaiknya juga dibaca ketika dalam keadaan-keadaan yang genting, ya, dalam keadaan-keadaan yang berbahaya. Selayaknya hizib ini juga dipakai sebagai amalan rutin, karena asal tiap bacaan itu, tiap amalan itu berbeda-beda, dan kerahasiaannya pun juga berbeda-beda, dan hasil dari tiap orang yang mengamalkannya itu juga berbeda-beda. Maka semoga dengan kita mengamalkan hizib falah, kita terhindar dari bencana bala, yang dimana tahun-tahun ini banyak sekali bala dan bencana yang kadang tidak terduga datangnya. Maka dengan bacaan-bacaan, wirid-wirid, kita minta pertolongan kepada Allah, kita berwasilah dengan bacaan-bacaan, zikir-zikir yang kita baca. Insya Allah semua bala dan bencana tidak akan menghampiri kita. Insya Allah kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian share video kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel Al-Hikmah Nur Alif. Dan jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.